Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan, saat ini KPP Pratama Pondok Aren sedang meningkatkan upaya pengendalian gratifikasi yang berfokus pada upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi secara transparan dan akuntabel. Untuk peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Untuk menjaga dan menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak untuk membantu menjaga pelayanan kami agar tetap bersih dengan tidak memberi gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas setelah memperoleh layanan atau manfaat terkait perpajakan dari kami. Adapun manfaat dan peran serta Bapak Ibu semua dalam hal ini adalah agar Bapak dan Ibu dapat memperoleh layanan dengan baik tanpa memberi gratifikasi maupun uang pelicin, suap, dan pemerasan. Saat ini kami juga sedang mengupayakan untuk menerapkan komitmen pengendalian gratifikasi, yaitu komitmen pimpinan yang berisi tentang pertama, bagi masyarakat agar tidak menawarkan atau memberikan suap gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada kami sebagai petugas KPP Pratama Pondok Aren. Bagi pegawai agar tidak menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ketiga, menjaga kerahasiaan pelapor dan memberi jaminan perlindungan bagi pelapor gratifikasi, serta mengupayakan pencegahan korupsi dan atau gratifikasi yang dianggap suap di lingkungan KPP Pratama Pondok Aren. Apabila Bapak Ibu menemukan adanya indikasi pelanggaran oleh petugas kami yang berpotensi mencederai upaya penegakan integritas ini, mohon Bapak Ibu agar melaporkan kepada kami melalui kotak saran yang tersedia maupun pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wajib pajak KPP Pratama Pondok Aren yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta dukungan upaya kami mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Terima kasih. Untuk kawan pajak semua, bagaimana kabarnya di penghujung tahun ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama kami di program Opini, obrolan pajak terkini KPP Pratama Pondok Aren. Bersama saya Ida Fitriani. Nah, sebagai pembuka tadi kita sudah sama-sama mendengarkan video singkat mengenai gratifikasi. Dan kita juga harus mewaspadai akan adanya gratifikasi atau suap atas Natal dan Tahun Baru. Baik, tentunya saya di sini sudah tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, penyuluh dari KPP Pratama Pondok Aren. Silahkan perkenalan. Baik, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk rekan-rekan pajak. Perkenalkan, nama saya Windra Rayudianto, fungsional penyuluh ahli muda di KPP Pratama Pondok Aren. Silakan Mbak Ida. Bagaimana kabarnya Mas Wendra hari ini? Alhamdulillah sehat selalu dan baik dan luar biasa. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini kita akan sedikit membahas atau kupas tuntas ya Mas Wendra ya, Ya. mengenai sesuatu yang lagi viral-viralnya mungkin ya, bukan viral, mungkin lagi booming ya Mas ya. Lagi booming Di lagi dunia on. perpajakan, betul. Nah, betul. Mungkin bagi teman-teman kawan pajak semua yang memang sebelumnya sudah tidak asing dengan kalimat pemindah bukuan. Betul. Sekarang ada yang terbaru yaitu EPBK. Nah, Mungkin kita akan mulai dari awal. Bagi yang awam mungkin ya, kita apa sih pemindah bukuan itu gitu. Boleh Ya. dijelaskan sedikit nggak Mas? baik, jadi gini Mbak Aida dan kawan pajak, dari PBK atau pemindah bukuan itu adalah proses memindah bukuan pembayaran pajak untuk dipindahkan kepada penerimaan atau pembayaran pajak yang sesuai karena adanya salah setoran. Oke, baik. Karena salah setor gitu ya. Betul. Baik itu di mungkin kode setoran pajak. Ada setoran pajak, salah masa pajak, atau mungkin salah subjek pajaknya Oh, juga baik. mungkin. Jadi itu bisa dibetulkan bahasanya gitu ya. Iya, kalau Oke. bahasa awamnya bisa dibetulkan Dibetulkan. kepada yang sesuai gitu aja. Oke, baik. Jadi itu bahasanya untuk pemindah bukuan. Baik, betul. Nah, terus sekarang kan ada EPBK. Betul. Nah, EPBK itu apa? Kalau IPBK itu sebenarnya aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan yang merupakan penambahan kanal yang tersedia sebagai alternatif kanal tambahan supaya lebih cepat, lebih mudah diakses dan lebih gampang dilakukan
permohonan pemindah bukuannya oleh wajib pajak. Oh baik, jadi kalau misal pemindah bukuan, mungkin bedanya ya Mas ya. Kalau pemindah bukuan biasa itu secara manual. Betul, disampaikan kantor pajak. Oke. Atau lewat pos. Kalau yang ini bisa melalui kanal online DJP Online, jadi digital ya, karena sekarang udah digitalisasi. Betul Oke. sekali. Jadi sekarang udah nggak perlu tuh bawa-bawa berkas yang banyak betul, ya kan. Bawa kertas sudah paperless ya sekarang. Oke, baik, karena sistemnya digitalisasi ya. Oke. Nah, berarti kan secara dasar hukum antara PBK dan IPBK itu ada perbedaan atau enggak? Kalau secara dasar hukum tidak ada, namun kalau bisa saya jelaskan Mbak Aida boleh. dan kawan pajak sekalian, dasar hukumnya ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 18 tahun 2021 di bab KUP atau ketentuan umum perpajakan. Kalau kawan pajak pengen tahu dasar hukumnya, di situ dibacanya. Baik, jadi kita tidak hanya serta-merta mengeluarkan aturan IPBK seperti ini, tetapi semuanya juga berlandaskan hukum ya Mas Wendra ya. Oke. Nah, tadi udah nih kita udah bisa membedakan antara PBK, IPBK, terus dasar hukumnya juga karena tidak sembarangan ya kita mengeluarkan gitu kan. Nah, apa saja jenis PBK ini? Nah, kalau jenis PBK tentunya kan kalau kata saya sebutkan, saya jabarkan satu persatu sangat banyak. Tapi kalau kawan pajak pengen tahu beberapa yang paling sering dilakukan pemindah bukuan karena ada kesalahan setor, itu kalau saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah pemindah bukuan dari masa ke masa. Itu biasanya salah masa pajak, salah tahun pajak karena penyetorannya keliru penulisan di kode billing. Terus kemudian kesalahan setor karena tadi saya bilang salah subjek pajak, atau juga kesalahan setor karena mungkin salah jenis pajak. Itu masuknya dalam PBK dari masa ke masa. Terus ada satu lagi yang paling sering juga biasanya adalah PBK kirim. Itu biasanya dilakukan jika subjek pajaknya berbeda, atau bahkan subjek pajaknya yang berbeda itu berbeda dari tidak terdaftar di KPP tempat si penyetor terdaftar tersebut, tapi beda KPP, istilahnya seperti itu Mbak Aida. Jadi misal nih aku punya perusahaan, ya kan, terus aku salah NPWP pribadi aku nih terdaftar di KPP Tanjung Duren misalnya gitu ya. Nah, terus si perusahaan aku yang aku punya terdaftarnya di KPP Pondok Aren gitu. Nah, berarti atas salah setor aku dari NPWP pribadi ke NPWP perusahaan itu bisa dengan catatan pakainya PBK kirim berarti ya. Oke, jenisnya ya, masuk ke jenis PBK kirim. Oke, udah mulai ada gambaran nih tentang PBK, EPBK gitu kan. Betul. Oke, baik. Nah, untuk bukti pemindah bukuan itu sendiri menggantikan bukti pembayaran atau gimana pada saat nanti pelaporan gitu? Oh iya, jadi ketika PBK atau permohonan pemindah bukuan dari wajib pajak itu disetujui ya Mbak Ida ya, otomatis bukti pemindah bukuan itu sendiri secara kedudukannya di mata hukum itu akan menggantikan BPN atau bukti penerimaan negara yang sebelumnya dimiliki oleh wajib pajak. Yang jadi, misal dia dibayarkan di bank kayak gitu-gitu ya. Betul. Jadi kedudukan NTPN-nya itu digantikan oleh nomor PBK yang tercantum atau tertulis di bukti pemindah bukuan tersebut. Oke, berarti bukti pemindah bukuan yang diterbitkan oleh kantor pajak gitu ya. Betul sekali. Itu bisa dijadikan untuk pengganti bukti pembayaran. Betul sekali. Oke, baik. Ya. Nah, terus sekarang untuk menu layanan IPBK, kan tadi katanya di DJP online. Betul. Itu diaksesnya di sebelah mana, Mas? Oke, baik. Jadi kawan pajak dan Mbak Ida, kalau teman-teman ingin menggunakan fitur layanan IPBK itu ketika teman-teman sebelumnya belum pernah sama sekali lalu masuk ke DJP online, menu itu memang belum tertampil. Tetapi yang pertama kali harus wajib pajak atau kawan pajak lakukan adalah masuk menu profile terlebih dahulu, lalu masuk menu submenu aktifkan fitur. Nah, di situ nanti untuk bagian IPBK-nya dicentang. Baik. Setelah itu logout lagi, login, kemudian baru masuk ke menu layanan Mbak Ida ya, dengan pajak ya, jangan lupa masuk menu layanan, baru di sana akan tampil menu layanan IPBK untuk bisa diakses oleh wajib pajak tersebut. Oke, berarti sangat mudah ya kawan pajak sangat sekalian. Mudah dan simpel ya. IPBK, apakah semua wajib pajak bisa memiliki akses untuk masuk pengajukan permohonan di IPBK? Bisa Mbak Ida dengan syarat ya, dengan syaratnya
wajib pajak tersebut yang pertama adalah sudah bisa mengakses DJP online. Artinya apa? Kalau sudah bisa mengakses DJP online berarti sebelumnya wajib pajak atau kawan pajak wajib memiliki EVIN. Kemudian kalau sudah memiliki EVIN harus diaktifkan dulu EVIN-nya di KPP terdaftar atau KPP tempat dia meminta EVIN, kemudian baru bisa login DJP online. Jangan lupa Mbak Ida, ada lagi satu tambahnya ketika sudah login dan untuk bisa mengakses menu EPBK dan beberapa menu yang lain itu diperlukan sertifikat elektronik dari wajib pajak tersebut. Ya, jadi tidak bisa login saja terus tiba-tiba bisa EPBK, tapi harus punya sertifikat elektronik. Oke, berarti kalau misal nggak punya sertifikat elektronik, walaupun kita punya EVIN, betul, belum tentu kita bisa ngakses gitu ya Mas ya? Bisa. Oke, karena itu kan untuk semua layanan. Itu betul. kan pasti kalau berbicara sistem, itu nggak selalu mulus, nggak selalu baik ya kan? Pasti akan ada kayak semacam mungkin nih menu EPBK pas kita udah punya sertifikat digitalnya atau kita udah punya EVIN-nya ya tadi untuk login gitu, udah punya akun DJP online. EPBK ini nih ternyata tidak muncul di menu layanan DJP online. Itu gimana cara ngatasinnya? Baik, jadi kalau seperti tadi saya ungkapkan di awal, jadi untuk kalau memang sudah bisa login tetapi kok tiba-tiba tidak muncul, itu cek dulu di profile, menu profile, menu akses fitur. Jangan-jangan yang sebelumnya ngerasa sudah pernah dicentang ternyata belum tercentang. Itu lupa ya. Fitur akses IPBK-nya ternyata lupa belum tercentang. Ini baru saja terjadi tadi pagi itu ya. Jadi dalam wajib pajak konsultasi, Pak, ini katanya sudah bisa IPBK, kok saya nggak muncul. Ternyata saya cek lo belum dicentang Pak. Saya kira sudah saya centang, saya lupa. Ternyata ya seperti itu, hanya kesalahan teknis saja sih. Human error. Klaim human error katanya sudah menceklis tapi ternyata belum. Nah, seperti itu. Jadi perlu dicek lagi ya kawan pajak ya. Kadang kan wajib pajak nih kita, aduh kok ini nggak bisa gitu kan, tiba-tiba langsung datang gitu ya. Baik. Nah, tadi kan dibahas tentang si sertifikat digital. Sertifikat digital, ya baik. Kan? Berarti kan perlu ya untuk melakukan IPBK ini harus ada sertifikat digitalnya. Betul, ya. Dan wajib. Nah, kalau misal perlu melampirkan apa aja sih untuk dokumen bukti penerimaan negaranya atau cukup data NTPN-nya aja pada saat pengajuan IPBK maksudnya? Oke. Ketika mengajukan IPBK, kawan pajak, jadi semua datanya nanti harus terinput dengan benar ya. Saya tegaskan seperti itu dulu. Nah, karena kalau dulu patokannya kita adalah PBK secara manual, permohonan PBK yang dilakukan secara manual itu dulu, entah itu secara pos atau disampaikan secara langsung di KPP terdaftar, wajib pajak wajib melampirkan dan Mbak Aida ya. Dan kawan pajak itu bukti penerimaan negara, istilahnya kalau kita bahasa awamnya struk. Bukti store-nya. Bukti store ya. Nah, itu sekarang sudah tidak perlu lagi, namun di dalam permohonan IPBK itu wajib menuliskan NTPN-nya dengan benar. Ya, hati-hati ya kawan-kawan ya, kawan pajak wajib menuliskan NTPN dengan benar itu nanti supaya NTPN itu kalau dituliskan dengan benar nanti ada konfirmasi dari sistem bahwa NTPN-nya sudah benar. Tapi kalau tidak nanti ada seperti semacam mark ya, highlight gitu di tengah bahwa NTPN yang Anda tuliskan itu tidak terkonfirmasi. Ya, itu berarti salah input, entah 1 atau 2 digit, pasti ada kekeliruan itu. Apalagi kalau misal keliru antara 0 dengan O. Nah, itu 0 dengan O, 5 dengan S. Apalagi kalau printer dari kantor bank, kantor posnya .metric ya, itu 8 dengan B, itu hati-hati. Jadi kalau memang terjadi kesalahan seperti itu, teman-teman harap diperhatikan dengan benar, cetakan pada bukti penerimaan negara atau struk pembayarannya dari kantor pajak atau ATM itu diperhatikan dengan benar dan jelas. Itu apakah sangat teliti ya. Itu O dengan 0, 5 dengan S, B dengan 8 itu mirip, kalau apalagi printernya .metric dan 1 dengan I gitu ya. 1 dengan I itu juga itu Mbak Aida. Sangat diperhatikan itu ya. Itu karena kadang-kadang sering kalinya salahnya di situ. Jadi teman-teman kawan pajak jadi panik. Ini kok tidak bisa saya input, apakah pembayaran saya tidak diakui apa? Nah, itu jadi bikin panik. Itu tetap tenang kawan pajak, itu berarti ada yang salah ketik. Intinya itu kita coba dulu ya sampai titik darah penghabisan. Betul sekali. Oke, gini. Nah,
berbicara tentang PBK, IPBK, kan berarti yang sebelumnya PBK-nya secara manual ya Mas Betul, ya? betul. Nah, untuk PBK yang dilakukan secara manual melalui KPP atau pos ya, apakah pada akhirnya nanti akan ditiadakan atau gimana? Untuk sementara waktu sampai detik ini, kawan pajak dan Mbak Ida, permohonan pemindah bukuan secara manual, entah itu disampaikan secara langsung ataupun dikirim secara pos, tidak dihilangkan, tetapi IPBK ini akan menambah akses, menambah kanal kepada wajib pajak bahwa permohonan pemindah bukuan ini bisa ditambah nih loh dengan metode IPBK. Jadi IPBK ini tidak menghilangkan permohonan yang sebelumnya. Oke, baik. Jadi memang ternyata masih ada ya untuk Betul. pemindah bukuan secara manual ini Betul gitu sekali, kan. ya. Cuman jika memang sudah punya akun akan lebih baiknya ya. Lebih baik secara IPBK saja. daripada manual kan ya. Betul, ribet dan lama ya Mas ya nunggunya. Antri. Terus kalau kirim juga mengeluarkan biaya tambahan. Tapi kalau IPBK kan tinggal klik-klik aja dari rumah sambil selonjoran di rumah toh. Bisa ya. Di kantor setelah kan ini langsung gratis. Gak perlu hujan-hujan ya, kita datang gitu kan. Isi akses lah. Oke, baik. Nah, kalau misal tadi terkait proses ya, layanan IPBK. Oke. Lebih cepat dibandingkan dengan permohonan secara manual. Apakah lebih cepat atau tidak? Tadi kan sudah terjawab juga ya. Sebenarnya kalau proses penyelesaiannya sama saja Mbak Ida ya, antara IPBK ataupun proses permohonan PBK yang diajukan secara manual itu sama. Jadi berapa lama sih? Maksimalnya adalah 21 hari kalender sejak permohonan dan persyaratan diterima lengkap. Kalau itu manual kan persyaratan dan lain-lain. Jadi kalau IPBK intinya sejak permohonannya disampaikan pada hari itu. Jadi kalau IPBK kan lebih enak. Iya, betul. Secara waktu juga pasti lebih dan menghemat ya. Menghemat juga lebih mudah dipantau. Oh ya, satu lagi Mbak Ida, saya lupa tadi menyampaikan di awal. Jadi di menu IPBK di DJP Online itu ada namanya menu dashboard kawan ya. Menu dashboard itu untuk memantau sejauh mana seberapa jauh proses PBK tersebut dikerjakan oleh KPP tempat di mana permohonan PBK diajukan. Itu salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh permohonan PBK secara manual. Nah, itu Mas Wendra, last nih. Jadi gini, kan itu tadi suatu keunggulannya ya, misalnya keunggulan tentang IPBK secara elektronik dibandingkan dengan secara manual, banyak kelebihan-kelebihannya. Pasti dong tadi yang sudah saya tanyakan di sebelumnya, ada namanya sistem ya, pasti ada sedikit troubleshoot. Apakah ada yang sudah ditemuin nih selama ini, selama Mas Wendra mungkin bertemu dengan wajib pajak dengan berbagai keluhan, coba mungkin barangkali ada. Troubleshoot yang paling sering saya temui Mbak Aida dengan pajak itu ada dua. Yang pertama sudah saya bahas tadi dengan Mbak Aida dengan pajak ya, adalah mengenai pengetikan yang keliru. Jadi ada pengetikan karena bentuk huruf dan angkanya mirip antara 0 dengan O dan lain sebagainya tadi. Terus yang kedua adalah ketika wajib pajak tersebut antara penyetoran dengan pengajuan IPBK-nya itu dilakukan dalam waktu yang sangat berdekatan. Misal WP-nya langsung menyadari, lah ini kan aku harusnya setor ke PPN misal ya, PPN masa 11 tahun 2022. Ini kan harusnya aku PPN masa 10 ini. Keliru dan habis setor dia langsung mengajukan IPBK. Nah, itu sebenarnya sistem di DJP itu masih butuh waktu berapa menit atau berapa jam untuk istilahnya sinkronisasi data pembayaran yang dilakukan dengan data sampai masuk di kami. Di sistem kami itu ada jeda teman-temannya. Itu kalau seperti itu ditunggu saja secara berkala, dicoba secara berkala, ditunggu berapa 1 atau 2 jam. Kalau memang sudah bisa dicoba lagi. Kalau sudah bisa ya udah tinggal diajukan saja IPBK-nya. Seperti itu Mbak Ida ya. Karena tidak sangat memerlukan waktu ya. Butuh memerlukan jeda lah, waktu. Betul. Jeda. Jadi nggak langsung serta merta swing gitu kayak datanya. Ya, intinya butuh waktu untuk sinkronisasi data pembayaran di bank dengan data pembayaran yang sudah dilakukan di bank untuk masuk ke sistem kami. Ke sistem kita. Butuh waktu sedikit baik. Agak sedikit lebih bersabar lah ya, intinya gitu. Wah, mantap, luar biasa ya atas informasinya Mas Wendra. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan kembali lagi dengan tema-tema yang lebih menarik nanti yang akan datang. Kalau untuk sekarang
saya rasa sudah sangat cukup ya untuk Sangat informasi cukup, mengenai betul. EPBK dan PBK ini. Dan saya sangat menganjurkan kepada kawan pajak di luar sana, jika ingin mengajukan permohonan pemindah bukuan, lebih baik gunakan IPBK. Sangat praktis, simple, dan efisien. Efisien, oke. Sangat menghemat waktu intinya ya. Intinya seperti itu. Oke, hidup IPBK gitu kan. Itu IPBK. Oke, pastinya saya dan kawan pajak sekalian juga mendapat informasi terbaru, ter-up to date dari sharing kita kali ini, yaitu IPBK ya sebagai tema kita pada hari ini. Dan tentunya kami sebagai petugas akan selalu siap untuk menyelesaikan semua permohonan yang diajukan oleh setiap wajib pajak Ya, yang pastinya akan kami kerjakan sesuai SOP. Betul, Mas? betul sekali. Oke, dan jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini untuk tetap mendapatkan informasi seputar perpajakan yang terupdate. Tentunya di akun KPP. Pratama Pondok Aren. Oke, luar biasa ya. Baik, siang hari makan kuaci, makan bareng ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. See you. Saya Ida Fitriani dan Saya Windra Rayudianto. Terima kasih banyak sudah menyaksikan channel ini. oke, dadah.